Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita ada di Langit Senja dan kebetulan kita ngopi sama orang-orang yang peduli tentang pariwisata di Kota Serang. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Bapak yang satu itu yang sering berbicara tentang kepariwisataan di Kota Serang atau terlibat. Beliau adalah Bapak Umam dan yang aja sih. Kang Umam aja ya, Kang Umam. Dan yang pakai topi itu nggak pernah lepas dari topi itu namanya Kang Oji. Beliau adalah Ketua HPI Kota Serang. HP itu HP itu apa? HP itu Hiburan Prawisata Indonesia. Oke, nanti kita ulik sejauh mana sepak terjangnya HPI di Kota Serang. Dan yang satu ini baru nih, saya aja baru kenal 2 hari yang lalu nih. Saya kurang tahu nih namanya nih, Kang siapa? Hari Muhammad Ibrahim. Wih, namanya luar biasa ya, Kang Hari. Ini aktivis komunitas atau apa nih? Sebagai relawan aja mungkin. Sebagai Relawan apa nih? Relawan yang peduli sama Kota Serang. Waduh, luar biasa kan? Ayo kita simak obrolannya. Pak Umam gimana nih Umam? Kita kan sebenarnya obrolan untuk hari ini tuh yang membuat menggelitik saya itu yang dilakukan Kang Hari kemarin. Kang Hari membuat program Serang City Tour yang saya anggap itu luar biasa, gebrakan baru di Kota Serang yang luar biasa, yang sebenarnya emang sudah sudah direncanakan, sudah di konsep oleh HPI Kota Serang bersama pariwisata Kota Serang ya. Nah, menurut Pak Umam nih, dan Pak Umam juga kemarin hadir di sana. Gimana tuh tanggapan Pak Umam sebelum Pak Hari ngobrol terlalu jauh nih? Gimana Pak Umam? Ya, makasih Mang Devi. Kemarin memang saya hadir ya di acara launching Serang City Tour ya. Ini bagus ya. Hari ini sebagai trigger untuk membangkitkan bagaimana pariwisata ini, Kota Serang ini hidup. Artinya ini kan diinisiasi oleh teman-teman ya, bukan dari pihak mana tuh saya komunitasnya. Dari pihak komunitas, kemudian men-trigger dengan adanya kegiatan Serang City Tour, di mana itu kan kita melihat Serang tapi dalam kacamata pariwisata, atau kalau dalam bahasa pariwisata itu disebut sebagai urban tourism, ya, atau pariwisata perkotaan. Nah, ini menarik ya. Artinya kenapa saya bilang menarik? Karena kita melihat Serang ini kan mungkin di pariwisata masih dipandang sebelah mata ya, Mas Ari. Mungkin ya. Atau hanya pada satu sisi saja. Misalkan hanya terfokus di kawasan Kesultanan Banten saja. Itu yang tidak bisa dipungkiri, memang banyak menyumbangkan wisatawan yang datang sana. Efek domino terhadap ekonomi juga luar biasa. Akan tetapi ini ada komunitas yang tidak hanya fokus ke kawasan situs Kesultanan Banten nama, akan tetapi menyisir beberapa lokasi. Dan mungkin bagi sebagian ini masih dianggap satu hal yang istilahnya ya, yang tidak biasa gitu kan ya. Melihat sisi-sisi kota ya, mungkin dari budayanya, dari kulinernya, ataupun dari tinggalan-tinggalan yang lainnya gitu kan ya. Misalkan kemarin ke Kaujon kan, situ ada masjid kuno Kaujon gitu kan ya, dilihat dari sisi sejarahnya. Kemudian ada rumah peninggalan yang konon katanya itu adalah peninggalan dari Jaidiningrat. Tapi tidak hanya bentuk rumahnya saja, akan tapi juga di situ disajikan juga semacam minuman rempah, kan? Rempah yang kita juga mempunyai identitas sejarah kerempahan pada masa Kesultanan Banten, terutama pada masa kemasan itu kan ya, bahwa Banten salah satu kenapa orang luar Banten itu artinya dari beberapa negara ya pada masa itu datang ya, memang yang menjadi highlight atau yang menjadi primadona yang dicari adalah rempah-rempahnya. Kemudian keliling ke kulinernya ya,
kulinernya ke Sate Bandeng atau Belum, itu belum ya. Belum. Hanya tiga destinasi aja. hanya 3? Yang saya baca Yang itu wisata. destinasi Kebantenan, Iya. kayak Kesultanan, Iya. terus ke budaya, Budaya. kayak batik katanya. Oh ya, Itu. ke Batik ya, Batik Mm. Mukarnas ya, Mukarnas. Banten. Kemudian ada apa namanya? Terakhir ya, Susur sungai. sungai itu kan ya, ada kemudian museum sepeda itu Iya. kan ya, Mesin sepeda. yang sebagai apa Destinasi. namanya, sebagai salah satu destinasi Kota Serang ya. Mungkin bagi sebagian masyarakat ini belum tahu gitu. Ternyata Kota Serang juga banyak memiliki potensi pariwisata yang ya alhamdulillah sudah diinisiasi oleh Serang Tour ya. Serang Tour. Sementara itu sih Mang Depi. Untuk HPI sendiri gimana? Kan yang saya tahu, yang kita pernah ngobrol nih, bahwa HPI itu punya konsep yang hampir sama, yang setelah saya baca konsepnya Serang City Tour itu hampir sama dengan konsep yang pernah kita obrolkan dulu. Nah, dengan adanya launching Serang City Tour itu gimana nih HPI ini? Soalnya kemarin nggak datang, diundang juga nih ketua HPI ini, tapi nggak datang karena banyak banyak urusan ini. Gimana Kang Haji? Terima kasih Mang Depi Channel atas undangannya. HP situasi mendukung saja kalau jadi program pemerintah juga ya. Non APBD. Non APBD. Itu harus digaris bawahi itu. Non APBD. Program pemerintah APBD. Di banyak yang support itu. Ya sih senang aja sebetulnya kalau teman-teman APS apalagi HP sudah yang tinggal ada Pawom juga, kita sudah punya program walking tour juga, di konsep kita yang apa namanya dikonteskan kepada bis itu bagus juga. Tuh. Memang alhamdulillah sih HPI kalau bisa pemerintah juga, yaitu dari COVID itu kita pengen punya bis itu bagus, bis wisata yang bisa keliling kayak di Kota Bandung sebetulnya. Bandros, Bandros. Memang teman-teman HPI juga mengcopy yang ada di Jawa Barat juga tentunya konsepnya. Malah yang saya lihat juga kemarin undangannya kok City Tour tapi logonya kayak Jawa Barat, gedung sate gitu. Nah itu juga kan saya pikir ini City Tour kok logonya kayak gedung sate. Apakah memang di belakangnya ada orang gedung sate? Kalau memang pengen Serang kayak Jawa Barat, kayak Bandung gitu kan. Tapi ya pasti senang-senang aja sih ya. Mudah-mudahan kalau dari Kang Heri nanti ke depannya ada perubahan, ada penambahan ya alhamdulillah ya. Teman-teman yang dilibatkan juga alhamdulillah juga kalau dilibatkan. Ikut senang juga, artinya nanti besok kolaborasi. Sekarang juga ada orang di Sparju datang, Pak Kadis juga datang ya, Pak Kadis itu nanti besok kolaborasi bis itu bagus ya, karena memang kalau itu bagus sih roadmapnya sudah ada. Intinya sih dari Kota Serang yang memang bisa dijangkau oleh bis itu. Kalau di Bandung cuma hanya keliling-keliling aja, kalau di itu bagus kita bisa langsung turun ke lapangan kayak ke Sultan Banten. Kemudian juga selama ini sih memang untuk kayak gedung-gedung kerja di Kota Serang sih kita belum bisa memasuki ya. Karena memang kayak Ospia, Polres juga kita belum bisa. Karena perizinannya luar biasa ya. Perizinannya luar biasa, sebetulnya itu bagus. Pengen ke sini juga, ke Kaujo juga, cuma memang akses. Pertama kabel. Karena memang bis itu kan kalau paling bisa turun di rumah Kaujo di parkiran samping Indomaret, itu juga kabelnya juga agak sama. Itu lagi ke Masjid Pulau Kaujo juga kita agak tidak sedikit juga gitu ya. Mesti aksesnya memang sih yang mungkin dibilang hambatan sih bukan hambatan. Tinggal nanti kita mapping ke depannya aja gimana. Kalau misalkan memang ke depannya launching Serang City Tour ini pakai kendaraan seperti itu, bis itu bagus. Ke depannya kalau misalkan mau tour juga ya lebih bagus juga. Apalagi tadi saya dengar juga ada susur sungainya juga. Dari hulu sampai hilir ya, mungkin Mandepi yang kalau dikasihkan kemarin yang program yang instansi yang lain juga kan ada ke situ juga programnya. Tinggal mungkin safety apa enggaknya, karena dari hulu sampai hilir itu susur sungai itu kan sudah banyak perubahan lah. Kalau kemarin juga Pak dari Pemkot juga ada program yang sampai ke kolong jembatan di Saptamarga juga itu. Ya mudah-mudahan sih berjalan sesuai rencana, karena
infoin juga teman-teman yang di komunitas Arung Jeram juga kemarin juga udah kontak-kontakan mau Faji. bikin Faji. Nah itu juga ketua Faji dia kemarin kontak nanya masalah tentang sejarah di Banten. Jadi itu nanti deh ke yang lebih berkompeten lagi saya tanyanya masalah itu. Gitu sih kalau tentang Serang City Tour saya senang aja HP support. Mudah-mudahan bisa kolaborasi ya kita sebagai pemandu yang ada di Kota Serang ya support juga si mode. Gimana nih Kang Ari dengan masukannya dari Pak Umam, dari Kang siapa? Kang Hoji, apa yang membuat pemikiran baru atau misalnya yang akan menjadi langkah baru untuk ke depannya Serang City Tour menurut Kang Heri? Ya tentunya terima kasih Mang Depi, Pak Umam, Pak Oji atas pendapat, saran dan diundangnya ke acara pada sore ini. Saya senang sekali bisa mewakili teman-teman berbicara mewakili Serang City Tour kemarin. Dan tentunya untuk proyeksi ke depan kemarin ini kan kita nih sebetulnya sedang berupaya kuat-kuatnya branding, kemudian membangun ekosistem. Ekosistem ini kan sebetulnya belum terbentuk. Iya. Jadi kita ini punya harta karun peninggalan harta karun heritage ya, Mang ya, lebih tepatnya. Tapi ternyata belum tergali dengan baik potensinya. Banyak tempat-tempat sejarah yang ternyata memang belum terjamah dengan baik, bahwa ternyata sebetulnya Serang tuh nggak cuma Banten lama aja. Iya. Tapi masih banyak lagi. Dan memang upaya kita Serang City Tour adalah membangun ekosistem ke arah sana. Ketika saya dulu kuliah di Jogja, itu sudah terbangun dengan rapi ekosistemnya. Mungkin juga dengan kota-kota besar lainnya, Bandung, dengan Malang, Surabaya, dan lain-lain mungkin. Tetapi Serang yang sebetulnya kota tua, kok belum ada kayak begini-begini. Masih tertinggal berarti ya? Makanya dalam hal ini kita Serang City Tour perlu meminta pendapat, saran. Kita sangat terbuka sekali dengan pendapat-pendapat dari Bang Depi, dari HPI, dari Bapak HPI, untuk menjadi bagian daripada misalnya kemarin ini belum sempurna, tentu belum sempurna, belum optimal, belum sempurna. Makanya untuk yang akan datang pembahasan tentunya kita harus berbicara, harus banyak berdiskusi, karena tentunya nggak bakal mungkin ini bisa jalan sendiri. Betul. Makanya di sinergi dan kolaborasi itu penekanannya. Iya. Pada akhirnya kalau saya melihatnya bahwa ke depan ini kita harus lebih banyak berkomunikasi dan berkolaborasi aja untuk menciptakan ekosistem ini, ekosistem pariwisata ini. Karena ini baru dimulai dan mudah-mudahan juga kita sih baru target di setiap pekan sih, Bang. Di tiap weekend, mungkin di hari Sabtu atau Ahad, dan ntar kita coba maksimalkan armadanya. Kemarin sudah MOU dengan salah satu perusahaan itu PT saya agak lupa namanya, PT Wisata Berkamandiri kalau tidak salah, dan juga dengan Damri kita menyusul, dan mereka ini siap untuk bersinergi, kolaborasi tadi kata kuncinya. Kemudian juga tadi dengan Pak Oji sudah menyampaikan terkait bis itu bagus. Juga kita beberapa hari sudah bertemu dengan Pak Kadispora, Pak Zeka kalau tidak salah namanya. Beliau juga sangat positif sekali responnya, bahwa bersedia untuk membantu secara maksimal gitu terkait program ini. Makanya kalau untuk kedepannya saya rasa bahwa selain daripada tataran implementatif kita menyiapkan persoalan-persoalan teknisnya, saya rasa kita harus menyiapkan itu tadi, harus siap untuk berdiskusi dengan banyak orang. Iya. Karena Kota Serang ini kan nggak cuma milik 1-2 orang. Betul. Kota Serang ini banyak yang memilikinya. Ada kurang lebih kan penduduk ada 748.000 ya. Udah mau mendekati 1 juta ini. Kota Serang ibu kota provinsi, dan memang mungkin selama ini sorotannya belum kuat, sehingga dengan adanya sekarang era keterbukaan informasi, dengan adanya Serang City Tour, itu upayanya adalah kita bisa trendsetter pariwisata tuh bisa ada di Kota Serang gitu. Jadi orang-orang yang ada di Jabodetabek atau mungkin bahkan di luar Pulau Jawa, di sekitar di pulau-pulau Jawa lain, yang mereka ketika datang ke Serang ini, yang mereka tahu apa yang dikunjungi. Jadi nggak cuma sekedar makan, itu juga makannya di restoran-restoran pada umumnya. Kita harus arahkan mereka. Ada bawa makanan khas Serang, khas Banten, sate bandeng, kemarin pecak bandeng gitu kan, krabek,
kemudian apa namanya, kalau saya suka itu roti gulacir. Jadi saya ini jujur aja sebenarnya baru tahu roti gulacir ini kemarin. Berarti itu sudah dari 1946 dan itu saya suka banget sama roti gulacir. Saya udah 3 kali ke tempat produksinya dan memang luar biasa. Harganya juga murah, cuma 7.000. Dan kemarin kita sajikan tuh roti gulacir Kemarin. dan alhamdulillah pada testimoni pada suka. Makanya sebetulnya hal-hal seperti ini yang mestinya kita harus eksplor kembali, dan itu tentunya kita membutuhkan para sejarawan, para budayawan, para tokoh masyarakat. Nah, makanya saya senang sekali ketika saya bisa kenal dengan Mang Depi, bisa ngobrol dengan Mang Depi, bisa dikenalin sama Mang Depi ke jejaringnya Mang Depi, dan mudah-mudahan kita bisa bisa sinergi dan kolaborasi itu. Amin. Terima kasih banyak sekali. Pokoknya kita harus bagaimana caranya Serang itu layak disebut sebagai ibu kota provinsi. Betul sekali, Mang. Sepakat kan? Itu aja dulu, kita sepakati dulu. Sangat sepakat. Karena gini, Bang, kalau saya melihatnya bahwa ketika Belum layak ya. Belum layak. karena mungkin gini, secara pemerintahan kan kita baru jadi pemerintah kota tuh tahun 2007. Iya. Mungkin pada waktu itu pemerintahan kota Serang belum berpikir sampai ke arah sono. Tapi sebetulnya kalau bicara potensi, kalau saya melihat bahwa Serang ini ada potensinya ada di 2 hal. Kota Serang ya, ada di pariwisata dengan pendidikan. Mungkin izin ini pendapat pribadi saya. Ini sejauh ini saya melihatnya menggunakan kacamata saya lah gitu, Bang. Di pendidikan jelas sekolah-sekolah, SMA, SMP bahkan sudah banyak yang sudah banyak kan dari zaman-zaman Belanda. SMA saya kan dari tahun 54 itu berdirinya tuh. Dari setahun sebelum pemilu. Kemudian kampus-kampus sekarang sudah ada 2 kampus negeri, ada Untirta, ada UIN, SMH, dan itu bagus, bangunannya sudah bagus-bagus. Sudah banyak perantau lah, Mang, dari luar kota, dari luar provinsi yang datang ke Kota Serang buat belajar. Kemudian satu lagi potensi pariwisata, yaitu potensi pariwisata yang harus dibikin ekosistemnya. Dan itu saat ini ya baru dirintis sebetulnya. Mungkin beberapa juga banyak yang mengupayakan. Cuma mungkin istiqomah memang harus agak berat ya, mungkin kalau memulai itu mungkin semua orang bisa, tetapi istiqomah ini, dan ini jadi tantangan juga bagi Serang City Tour itu untuk konsisten dan istiqomah menciptakan ekosistem itu. Karena kalau misalnya kalau kata Hairil Anwar, sekali berarti sudah itu mati, ya, untuk apa juga gitu kan. Ini anak muda yang berpikiran positif, gua suka ini. Apa gitu kan, Mak? Pada akhirnya ketika saya membandingkan dengan dulu saya tempat kuliah di Jogja, ya sebetulnya potensi pariwisatanya hampir kurang lebih sama, Mang. Cuma mungkin kalau Kota Serang punya pantai, Kota Jogja kan nggak punya gitu. Kota Jogja kan hanya di kotanya saja gitu. Tapi kan potensi Kota Jogja itu kan ada di pariwisata dan pendidikan. Pariwisatanya maksudnya pariwisata heritage itu, Bang ya. Nah, tapi sebetulnya kita punya pantai Karangantu gitu kan, Bang, yang disebut hari ini Pantai Gope. Kita punya itu loh padahal. Nah, makanya sebetulnya kita ini bisa meniru Jogja, sangat bisa sekali. Entah kenapa saya terobsesi soal Jogja, karena mungkin saya 5 tahun tinggal di sono, saya belajar di sono, dan karena saya tinggal di Jogja, saya jadi makin cinta sama Banten, khususnya Kota Serang sebagai kota kelahiran saya, gitu, Mang. Oke, keren. Nah, gimana nih kalau misalnya konsep City Tour itu bisa dikolaborasi dengan pemikiran HPI? Yang saya baca dari buklet kemarin itu animo masyarakat ini seperti apa dengan adanya City Tour ini? Kan di situ sudah dipaket kan, udah ada harga di paket itu. Nah, animo masyarakatnya bagaimana? Kalau kemarin tuh sebetulnya belum berbayar, masih gratis, dan memang itu tamu-tamu undangan. Dan itu disediakan 3 paket wisata. 20 itu kan 10 masing-masing paket wisata, cuma di mix. 20 itu kan dari luar Kota Serang, 10 lagi itu dari Kota Serang. Tapi kemungkinan mereka dicampur. Dicampurkan jadi satu, dan itu memang teman-teman panitia yang memix yang seperti apa. Jadi sebetulnya mereka kemarin tuh masih 0 rupiah, Mang. Masih belum berbayar, dan memang masih tamu-tamu undangan aja. Tetapi syukurnya memang ketika di acara testimoninya baik-baik lah, alhamdulillah. Dan memang beberapa orang Jakarta tuh memang membandingkan Jakarta dengan Serang, katanya tidak macet. Alhamdulillah lah gitu kan. Meskipun memang ada sisi macetnya, tetapi kemarin mungkin kebetulan tidak di titik-titik tersebut itu. Kemudian juga warganya santun-santun, alhamdulillah. Itu kan kesan-kesan baik semua yang didapatkan, kesan-kesan positif semua. Jadi kalau untuk animo sejauh ini baik lah, Mang. Sangat baik, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan kita ke depannya kita nggak boleh puas lah dengan cuma sekedar di seremonial dan launching. Kita tuh harus gimana caranya ngebangun setelah launching. Justru ketika menjelang launching tuh memang saya kepikiran gimana pas setelah launching, gimana pasca launching.
Ya karena itu justru tantangannya, bisa membangun ekosistem pariwisata itu setelah ya upaya membangunnya itu yang merintisnya dari pasca daripada launching. Karena kalau misalnya launching setelah itu hilang, ya itu mau kegiatan-kegiatan seremonial yang saya rasa udah terlalu banyak di mana-mana gitu kan. Jadi hanya sekali sesaat langsung Iya, udah setelah beres. itu makanya itu jangan sampai terjadi di Oke. Serang City. Pak Umam, gimana nih? Bagaimana dia bisa memberikan satu paket dengan angka-angka untuk menawarkan kepada masyarakat? Misalnya gini, paket yang pertama misalnya, paket yang ada di situ bukan heritage ya, masih kesultanan ya. Jadi Surosoan, Kaibon, Masjid Agung, Iya, sama museum, Vihara. Vihara, sama Spillwig. Iya. Nah, untuk mencari angka yang tepat itu komposisinya seperti apa? Misalnya mungkin karena saya lihat di acara kemarin tidak ada itu satu paket ini itu angkanya berapa, Iya. layaknya sebuah angka itu tayang. Nah, apa aja komposisi untuk menentukan anggaran sebuah paket? Kita belum ngomong masalah angka ya. Kita harus riset dulu kan. Betul. Artinya misalkan dari meeting point ya. Meeting point hotelnya di mana gitu kan. Kemudian seberapa jauh. Iya. Misalkan dari tempat daya tarik wisata. Anggaplah misalkan ini boleh nyebutkan merek hotel tuh. Bebas. Karena Kota Serang. posisinya itu kan mendekati Ya. Misalkan hotel Kota Serang, Jarak. apa aja jaraknya dari Banten Amata kan sekitar 10 km gitu kan ya. Komponen itu dihitung. Kemudian juga masuk ke daya tarik wisata. Nah, komponennya ada apa aja di situ. Misalkan ada guide atau pemandu lokal. Rate-nya berapa gitu ya. Nah, sementara di kita belum ada rate yang pasti ya. Atau Kalau sudah ada untuk pemandu lokal. pemandu guiding. kalau seperti itu, kalau untuk VCI TAPE itu sudah ada. Sudah ada. Nah, kalau misalkan di Jakarta kota tua itu kan sudah ada standarisasi untuk guide. Misalkan beda bahasa, beda nominal. Nah, semakin sulit bahasa, semakin sedikit ya. Semakin sedikit si guide yang memang memiliki spesialis bahasa itu semakin tinggi. Kita dipersempit bahasanya itu. Ya, misalkan Jadi kalau bahasa tamunya dari luar. ya, misalkan tamunya dari luar. Misalkan kalau bahasa Inggris kan umum lah. Yang apa yang Rusia. Yang ini misalkan wisatawan dari Spanyol itu kan guide-nya khusus kan. Sebentar Pak Umam. Nah, KPI sudah ada itu orang-orang guiding untuk orang kayak Asing. bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa itu udah ada. Ada. Oh, Cuma memang untuk bahasa kita belum kayak DKI Pak Umam ya. Ya, belum seperti DKI. Jadi memang Banten tuh keterbatasan sebetulnya sih. Lebih banyak teman-teman untuk bahasa tuh lebih banyak di Kabupaten Pandeglang. Untuk Kota Serang memang ada, kemudian lebih banyak kebanyakan Inggris ya. Soalnya kan pembinaannya di Pak Umam sendiri. Berarti Pak Umam sudah tahu kan konsep sebagai seorang guide itu siapa aja yang harus Ya, sudah ada. Sebenarnya saya bukan pembinaan, sebagai partner aja gitu. Ya. Artinya dari situ dihitung tuh komponen biayanya, gitu kan ya. Nanti mau one day atau half day. guidingnya. Ya, guidingnya. Kemudian berapa titik? Kan tidak semua wisatawan itu misalkan seneng berlama-lama gitu ya. Betul. Tapi ada wisatawan yang pengennya ini berlama-lama dalam satu destinasi wisata. Ya kan? Nah, wisata ya biasanya yang minat-minat khusus senang sama sejarah itu dalam satu lokasi aja bisa membutuhkan waktu sekitar 2 jaman. Hanya dalam satu titik misalkan di Kaibon. Kaibon itu kan banyak bangunan-bangunan dan itu bisa dijelaskan. Ya, memang benar tadi SDM yang paling menentukan. Ini yang membuat saya pertanyaan besar juga. Edukasi untuk para guider, edukasinya. Jangan sampai guider yang satu dengan guider yang lain itu beda. Tumbang tindih. Bukan tumbang tindih. Dia menerangkannya beda dengan satu kasus misalnya Kaibon. Nah, guide satu menerangkan Kaibon itu seperti ini. Guide kedua menerangkannya beda. Nah, itu akan bingung si audien. Nah, bagaimana cara HPI ataupun Pak Umam menyikapi itu? Kalau kami ya, kalau secara pribadi ya, kami memang merujuk apa yang sudah diterbitkan.
oleh ini, misalkan kalau dulu namanya BPJB ya, Balai Pelestari Cabang Budaya. Kemudian sekarang jadi Balai Pelestarian Budaya Banten ya. Iya, BPK banyak. Ya, paling kita menjadi Rujukannya di sana. rujukan sebagai kitab suci lah gitu. Sebagai kitab suci. Iya, tapi kan Terkait tidak ada sejarah. training kan? Ada sih training sudah dilakukan oleh pihak Pariwisata. baik pariwisata maupun dari pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Banten. Walaupun memang dia tidak intens kan, tidak intens. Kami memang kalau secara pribadi saya sama teman-teman HPI lebih banyak explore pribadi gitu tuh untuk mengetahui itu. Kadang ya saya misalkan secara pribadi untuk guide besok ya siapa nih tamunya, woi para peneliti ya, para dosen atau guru besar, wah itu semalam itu belajar itu Baca lagi ya. SKS tuh sistem kebut semalam. Itu kan ya. Kadang orang-orang kayak begitu mereka sudah prepare. Betul. Sudah prepare dulu. Mereka banyak menyimpan informasi kan gampang ya. Kemudian kadang di cross check juga Iya, betul. ke pihak pemandu seperti apa gitu, apa benar dan lain sebagainya. Karena ada itu pemahaman yang berbeda, apa yang mereka baca, apa yang kita sampaikan. Kita ini pemandu ini bukan ahli sejarah ya. Artinya kita juga bukan berdasarkan riset sendiri, tapi berdasarkan data-data secara sekunder dari buku, kemudian dari informan yang memang ditugaskan oleh pihak Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, kembali lagi kan, datang ke situ kan sisi-sisi Kaibon tuh banyak yang menarik ya. Tidak hanya satu bangunan, ada yang bangunan seperti capit udang kan, kemudian ada sumur yang konon katanya Jadi perpaduan sejarah dengan cerita rakyat juga di ini itu ya. makanya storytelling itu yang paling kuat. Itu kita kan yang paling repot itu menghidupkan, menceritakan benda yang sudah mati, yang tidak sejaman kan, jauh lah bukan sejaman kan. Mereka sudah abad mungkin dari sudah ada abad dari 15 kan, kita hidup sekarang di abad 21. Nah ini bagaimana Tuh Kang Heri, kombinasikannya itu satu hal kecil tapi berdampak besar. Sebuah perjalanan ekosistem itu nggak terbentuk secara mendadak langsung jadi, ada prosesnya. Nah proses itu harus dilalui gitu. Dan HPI juga nggak baru setahun 2 tahun pasti mempelajari itu. Dan saya sampai sekarang juga masih tetap belajar. Sebenarnya HPI sama guru kan sama ya. Jadi long life education menjadi pembelajar kan, atau pembelajar seumur hidup gitu kan ya. Pelajari kan struktur bangunan seperti apa, walaupun saya juga secara pendidikan formal tidak memiliki latar belakang sejarah. Cuma karena memang passionnya aja, senang saja gitu, saya mau tanya sini segala macam. Tapi emang saya lihat semua itu dari senang dulu gitu. dan cinta. Kalau sudah tidak ada cinta apalagi senang, sudah tidak ada. Tadi aja saya menarik bahasa dari Kang Heri itu luar biasa tuh, bahwa ekosistem itu harus dibangun, harus dibentuk. Apakah ekosistem ini baru? Kan tidak juga gitu. Tapi melanjutkan, melestarikan itu yang lebih sulit kan. Nah, bagaimana caranya berkolaborasi yang HPI itu ekosistem yang sudah jadi, yang sudah ada, dikolaborasi, dipadukan dengan ini gaya-gaya anak muda baru ini. yang potensinya mungkin kekuatannya beda dengan kita yang sudah ujur. Nah, Jogja kan memang ekosistemnya memang sudah terbangun dan ya. mereka juga hidup dari pariwisata. Betul. Atau ditambah dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Sultan kan. Iya, bagaimana dia memagar dengan regulasinya, memagar ini itu. Jadi kan tetap terjaga dengan rapi. Jadi semua ikut terlibat ya. Semua ikut terlibat, dan yang tidak hanya terlibat, menjaga. Itu yang paling penting. Jadi kan tetap hidup, walaupun kita misalkan saya atau Oji bolak-balik ke Malioboro kan sebenarnya itu aja ya yang lihat. Tapi kenapa bisa menjadi sebuah gitu, ya. Karena dia punya apa ya? Makanya kayak daya tarik dan uniqueness yang penting, dan beda dengan kota-kota yang saya pikir kota-kota yang lainnya juga mempunyai uniqueness sendiri-sendiri. Misalkan Bandung dengan kulinernya, Jogja dengan Malioboro-nya,
Jakarta dengan kota tuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, Serang nih mau Kemana? kemana? Nah, ini yang Harus perlu dicari. teman-teman Gali, ya. gali. Kalau lihat potensi Banyak kita, potensinya. apa namanya, ke masa lalu banyak bangunan heritage royal, tidak hanya sebagai hanya jalan tapi mempunyai nilai sejarah yang cukup panjang, gitu kan ya. Kemudian mana lagi nih yang harus kita lihat. Jadi Serang punya citra identitas kota seperti apa maunya, gitu kan ya. Kalau saya secara pribadi ya pengen dari keluar dari Serang Timur atau Serang Barat itu ada semacam kayak Selamat datang. landmark gitu ya. Selamat datang. Waktu belum dibangun jalan tol itu ya, setiap kota kita melipir ya, mungkin Mas Hari ya, ada. Wah, luar biasa. Dia masuk Cirebon, Keciri. Wah, ini masuk Tegal, Keciri. Khas nih segala. Nah, Serang ini Belum. ya, kita ini Harus kita cari. agak sedikit ini ya, ini cuma pemikiran saya. Sekarang masuk kota Serang itu dikepung sama, mohon izin ya, mudah-mudahan saya salah, dikepung sama Cina. showroom. Oh, sorry. Silakan cek. mau dari Serang Barat, mau dari arah Timur. Serang Timur. Timur, mau dari jalur Karundang, Pandeglang, semua. Jadi pengennya ada Identitas. kota. Memang mereka tidak salah, soalnya tidak, silakan aja gitu. Tetapi kalau ada identitas kota, Jadi konsep pariwisata beda dengan yang saya bahas kemarin-kemarin. Saya ngebahas kebudayaan menghidupi sebuah kota. Dengan obrolan ini, saya bisa menyimpulkan baru bahwa pariwisata pun bisa menghidupi sebuah kota. Sangat bisa sekali. Nah, konsep kebudayaan menghidupi kota dan konsep kepariwisataan menghidupi kota bisa berkolaborasi di sana. Jadi stakeholdernya banyak loh, gitu. Bukan hanya pariwisata saja pengembangan sebuah kota, apalagi kota Serang yang benar-benar lagi merintis untuk menjadikan sebuah kota besar, kota provinsi yang layak disebut provinsi. Siapa yang paling berperan di sini? semuanya pentahelix. Semuanya komunitas media. Ya, tentunya harus ada itikat baik dari pemerintah agar bisa membangun arus utama itu. Karena pemerintah ini kan yang paling punya peran, organisasi paling tertinggi kan pemerintah. Dan memang saya lihat sejauh ini komitmennya sudah sampai ke arah sono loh, pemerintah kota. Ya, salah satunya itu membangun Royal Bar itu salah satu bentuk meskipun pro kontra, saya rasa itu bagian daripada langkah awal agar kita ini punya icon ruang terbuka, ruang terbuka yang memang tentunya kalau misalnya itu mirip-mirip dengan Malioboro Braga memang nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Itu kan namanya ada ATM amati tiru modifikasi gitu, dan itu nggak ada soal. Karena juga secara historis ketika saya berbicara dengan beberapa tokoh masyarakat, ternyata memang ya Royal itu bangunan tua dulunya gitu kan, wilayah yang tua, memang itu sangat layak sekali kalau dijadikan sebagai ikon gitu di wilayah Kota Serang. Tentunya makanya tadi saya sampaikan bahwa pemerintah kota sejauh ini sudah sampai ke arah sono, dan memang tinggal bagaimana kita ini mengikuti arusnya itu, menciptakan ikut dengan arus lalu menciptakan ekosistem yang lain di bidang-bidang lain, terutama misalnya di pariwisata. Ya mudah-mudahan Serang City Tour tuh bagian daripada arus itu, dan kemudian kita menciptakan ekosistem ke arah sono gitu loh. Dan tentunya kepada teman-teman yang lain pun dengan segala komunitasnya, dengan segala gerakan-gerakannya, itu nggak ada soal untuk menciptakan sebuah ekosistem ke arah sono. Saya melihat bahwa ternyata sekarang udah banyak event-event di Kota Serang. Dulu mungkin ketika saya masih kecil, ketika saya juga kan masih ingat sekali ketika masih kecil Serang seperti apa, kurang lebih seperti apa. Kayaknya nggak begitu banyak gitu event-event yang ada di Kota Serang. Dan hari ini justru bergelimang gitu lah. Kita mungkin sering lihat Pak Wakil Wali Kota hadir ke event-event, misalnya event-event lari. Dan dari hal-hal sederhana itu kan sebetulnya bisa membangun branding kota. Event-event lari diselenggarakan di sini, mungkin event-event fun walk. Kita rencana nih, karena kita ini paguyuban alumni Jogja ya. Mungkin saya sedikit out of topic, tapi ini mungkin relevan dengan Kota Serang. Kita nih paguyuban alumni Jogja Sebanten nih rencana pengen bikin fun walk alumni Jogja Sebanten. Nah, itu bagian daripada sebetulnya agar jadi sorotan di Kota Serang, dan itu insya Allah lokasi di Kota Serang sebagai ibu kota provinsi. Itu kan langkah kita untuk ekspor bahwa Kota Serang tuh ada, dan nggak cuma hal-hal yang selama ini negatif aja. Bahwa Kota Serang tuh ibu kota provinsi Banten tuh ada, dan
keberadaan kita tuh sejajar loh dengan ibu kota provinsi lain, dengan Surabaya, dengan kota Surabaya, dengan kota Jogja, dengan kota Semarang, dengan kota Bandung, dengan kota Jakarta juga. Kota Serang ini harus sejajar gitu di antara di antara kota-kota besar di Pulau Jawa. Jadi ya saya rasa pemerintahan hari ini sudah mulai berkomitmen ke arah sana, dan bagaimana caranya kita ya ikut membantu ya, meskipun kita di luar kekuasaan ya, sebagai masyarakat sipil ya, kita sebagai relawan ikut membantu untuk ikut dengan arus tersebut, kemudian kita menciptakan ekosistem yang lainnya gitu. Oke, cakep. Jadi emang konflik ya. Enggak. Saya tadi awalnya berpikir bahwa pariwisata itu hanya cuma tempat wisata, tempat kunjungan. Tapi setelah konsep itu melebar, meluas, itu luar biasa. Bahwa pariwisata itu bukan sekedar itu loh. Semua kebudayaan, seni, segala macam itu masuk di pariwisata. Dan itu juga saling bahu-membahu untuk memajukan sebuah kepariwisataan suatu daerah. Dan itu yang penting adalah komitmen dari hulu ke hilirnya, dari masyarakat sampai ke tingkat atas, dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Semua berkolaborasi. Tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang salah menjelekkan, apalagi saling menjatuhkan. Yang ada harus saling bahu-membahu membangun bersama. Mungkin itu saja, karena sebentar lagi maghrib sore ini. Kita stop dulu pembicaraan kali ini, karena berbicara masalah pariwisata itu tidak akan habis dalam 1 jam. Bisa bertahun-tahun. Kita tunggu proses selanjutnya. Serang City Tour akan menjadi apa ke depan. Oke? Saksikan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.